Hai semuanya, welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muriel. Aku suka sharing dan cerita-cerita mengenai gaya hidup berkesadaran atau mindful living. Tanpa kita sadari, kita sekarang udah ada di bulan Desember dan beberapa minggu lagi kita udah ke tahun yang baru. Jangan lewatin masa-masa ini untuk nggak ngapa-ngapain dan cuma jalan aja ke 2025, tapi gunakan akhir tahun untuk berefleksi, untuk mengingat-ingat apa yang terjadi di 2024, mengambil pelajaran dari situ, dan juga bikin planning, bikin goal untuk kedepannya. Selain itu, akhir tahun kita juga bisa gunakan untuk merayakan kemenangan. Kita udah bisa melewatin 1 tahun, dan di dalam merayakan itu, merayakan dengan banyak kebersyukuran. Kita dikasih umur untuk masih ada bangun lagi hari ini untuk jadi orang yang lebih baik. Salah satu hal yang suka aku lakukan di akhir tahun itu adalah melihat ke belakang. Selain ngelihat apa aja yang udah terjadi, buka-buka gratitude journal yang aku selalu update, mengingat-ingat kembali apa hal-hal yang bisa aku pelajari di tahun 2024. Tapi juga aku melihat kembali kayak expensesku juga, dari sisi finance juga, hal-hal apa aja yang aku beli, yang aku nyesel, hal-hal apa aja yang aku syukurin, yang aku beli dan aku happy banget dengan pembelian itu misalnya. Di video kali ini aku mungkin akan membahas mengenai topik itu kali ya. Aku pengen ngebahas tentang hal-hal apa aja dari refleksiku ke belakang yang aku nggak pengen dan insya Allah nggak akan beli di tahun 2025 karena aku nyesel atau karena aku memang sudah jadi orang yang berbeda, jadi orang yang berubah gitu. Dan hal apa aja yang aku ingin spend, aku pengen beli lebih banyak di tahun 2025. Seru banget sih sebenarnya punya no buy goals, disebutnya tuh no buy goals, hal-hal yang nggak pengen kita beli gitu ya di tahun yang baru. Itu untuk menghindari clutter, akumulasi barang yang berlebihan, untuk juga saving uang sehingga kita bisa gunakan uangnya ke hal-hal yang lebih meaningful, hal-hal yang lebih prioritas dan berarti untuk kita. Langsung aja ya, hal-hal yang aku insya Allah nggak planning, nggak pengen beli di tahun 2025. Yang pertama adalah random toys buat anak-anak. Sebenarnya ini adalah hal yang aku juga tulis di akhir tahun 2023 untuk tahun 2024. Itu adalah random toys atau mainan anak, karena aku pingin anakku bersyukur dengan apa yang dia udah punya. Dan kalaupun mau sesuatu, yaitu sesuatu yang udah ada, kita bikin gimana caranya jadi maksimal, atau kita bikin DIY project sendiri, atau kita cari dari lingkungan, dari luar, dari alam yang kita bisa bikin jadi craft atau jadi sesuatu yang mereka bisa gunakan dan bermanfaat. Selain itu juga di dalam 1 tahun itu kan banyak sekali event yang terjadi, ada ulang tahun, ada libur, ada ya lebaran, ada apa gitu ya. Jadi ada aja barang yang masuk ke dalam rumah kita untuk mereka, itu kado atau barang gratis atau goodie bag dari ulang tahun temennya dan lain-lain. Dan itu juga alhamdulillah sesuatu yang harus disyukurin. Dan kedepannya sih aku pengen anak-anakku mulai belajar, khususnya Lana ya, mulai belajar tentang menghargai barang tapi tanpa terasa terlalu attach dengan barang tersebut, dan belajar untuk mendapatkan uang sendiri gitu. Jadi supaya tahu bahwa mendapatkan sesuatu atau membeli sesuatu tuh nggak bisa di take for granted. Itu bukan sesuatu yang gampang untuk didapatkan, nggak bisa cuma minta gitu, tapi sesuatu yang harus di earn. Yang kedua adalah tanaman. Nah, aku tuh suka sebenarnya sama ijo-ijo. Aku suka rumah yang asri, yang rindang, suka ngelihatnya, suka enjoy dengan adanya tanaman dan bunga-bunga, tapi nggak terlalu suka untuk maintainnya. Jadi buat aku maintain itu adalah cukup untuk nyiram, ngetrim aja tuh kan juga perlu waktu ya untuk ngambilin gulmanya. Punya tanaman tuh bukan sesuatu yang bisa ditinggalin terus udah gitu aja, tapi harus dirawat, sama kayak kita punya anak kali ya, walaupun tentunya lebih low maintenance daripada punya anak, tapi itu sesuatu yang harus selalu di maintain. Dan tanpa
kita sadari juga tanaman itu beranak pinak dengan sangat cepat, sehingga lama-kelamaan juga makin banyak dan makin rindang, dan ya nggak perlu aja gitu untuk nambahin sesuatu yang baru di rumah. Selanjutnya adalah holidays atau home decor. Biasanya ada dekorasi-dekorasi rumah yang spesifik gitu ya, yang biasanya orang jual dan dibeli supaya rumah itu berbeda temanya setiap ada occasion. Sekarang sih aku berusaha untuk pakai yang ada aja. Salah satu holiday yang mungkin penting dan aku pengen bikin itu memorable buat anak-anak itu adalah Ramadan sama Idul Fitri. Kemarin kita sempat bikin signage sendiri, terus kita bikin crafty lah sendiri gitu supaya berasa bahwa itu Ramadan, dan kayaknya aku akan melakukan hal yang sama. Aku berusaha untuk nggak beli apa-apa, walaupun aku sebenarnya seneng sama dekorasi rumah, interior tuh sesuatu yang aku seneng, aku enjoy, tapi ya nggak semua yang kita senang, nggak semua yang kita punya uangnya itu harus kita beli kan. Jadi aku akan menjadi penikmat aja dan mungkin akan lebih crafty dan bebikinan sama anak-anak. Selanjutnya adalah spesifik theme clothing atau trendy clothing, fashionable clothing gitu ya. Itu aku juga nggak akan beli. Sebenarnya di tahun 2023 kemarin aku juga nulis ini, aku nggak mau beli fashionable items, tapi qadarullah di tahun 2024 kemarin aku sedikit merubah penampilan, pakai baju dan jilbab yang lebih longgar gitu, sehingga aku harus beli gamis, sehingga aku harus beli jilbab yang lebih lebar juga gitu. Tapi insya Allah aku melakukannya dengan sangat mindful, dan jumlahnya juga nggak yang signifikan langsung berubah, tapi aku belinya perlahan. Cuma ya itu berarti dalam tanda kutip failed ya, gagal dalam no buy challenge fashion items ya, karena aku harus beli fashion items tersebut. Cuma aku nggak ngerasa gagal sih. Aku ngerasanya adalah itu sesuatu yang harus dibeli, dan aku beli bukan karena alasan fashion semata, bukan alasan untuk ngikutin tren, tapi karena memang itu adalah keperluan dan kebutuhanku pada saat itu. Selanjutnya adalah traveling stuff atau traveling essentials. Biasanya di labelin sebagai traveling essentials gitu ya. Aku suka banget sih sebenarnya ngelihat ASMR atau orang-orang yang lagi organizing tuh. I love organizing, I love clean space. Aku suka organize stuff, tapi bukan berarti aku harus kayak beli semua yang diiklankan gitu. Jadi aku akan menggunakan apa yang aku punya, karena kami keluarga yang cukup senang dengan traveling. Ada beberapa barang yang aku tambah di tahun lalu yang sebelumnya kayak aku ngerasa aku nggak perlu. Itu adalah traveling cubes, kayak organizer untuk taruhin barang-barang supaya nggak kececer, lebih organized, dan tahu oh yang ini punyanya Lana misalnya, yang ini punyanya Mara, oh yang ini andisnya di sini, bajunya di sini. Terus punya aku juga, oh ini jilbab di sini, pakaian dalam di sini, baju di sini gitu. Itu aku tambahin, dan aku happy banget dengan purchase itu. I wish I could have bought it sooner, tapi ya itu yang namanya mindful ya, karena kan kita menjalani dulu, ngeliat dulu perlu banget nggak sih gitu. Dan alhamdulillah aku senang dengan purchase itu, dan ya maksudnya kedepannya aku nggak ngerasa perlu beli sesuatu yang yang berhubungan dengan traveling so much. Insya Allah kita udah punya cukup dan akan menggunakan apa yang kita punya. Selanjutnya adalah hosting supplies, karena aku suka hosting di rumah. Kebetulan rumah ini juga jadi base camp untuk keluarga dan teman-teman gitu, suka bikin acara juga di rumah. Jadi memang perlulah gitu ya barang-barang yang ekstra piring atau ekstra gelas atau ekstra apa gitu. Aku pengen sebenarnya beli yang spesifik seperti bayangan yang cantik-cantik ya kan, piring yang gimana gitu. Cuma ya aku ngerasa apa yang aku udah punya itu udah cukup lah gitu, jumlahnya udah cukup lah, walaupun dari estetiknya mungkin nggak dapat seperti yang aku bayangkan. Itu by the way itu hand me down, ada yang dikasih sama orang tuaku, sama mertuaku, sama kakakku gitu ya. Jadi yang penting kan fungsinya, bisa dipakai jadi piring, bisa dipakai jadi gelas gitu. Jadi nggak perlu sesuatu yang harus sesuai dengan estetik yang ada di kepalaku. Selanjutnya adalah baju baru buat anak-anak. Sebenarnya ini nggak harfiah banget gitu, karena kalau misalnya memang diperlukan aku akan beli. Tapi percaya atau enggak ya, sebenarnya alhamdulillah
selalu dapat rezeki ya. Baju-baju anak-anak tuh aku hampir dari mereka lahir tuh aku jarang banget beli. Ada yang hand me down, jadi turunan dari kakakku gitu ya, dari sepupunya dia yang lebih besar. Alhamdulillah dari temen juga yang punya anak yang lebih besar, beli pre-love juga. Terus kebetulan kakakku ketinggal di Inggris, dimana di sana tuh banyak charity shop dengan baju-baju anak yang harganya murah-murah dengan brand yang bagus, dan apa namanya ya, keadaannya masih bagus banget gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat dari situ aja gitu ya, nggak perlu mengeluarkan terlalu banyak, spending money terlalu banyak dan spending energy ya, karena cari barang itu takes a lot of energy, a lot of time, harus browsing mana, kalau ya aku bakalan cari harganya mana yang paling oke, mana yang lebih murah dari yang toko yang ini, kayak gitu-gitu lah ya. So aku bersyukur banget dengan apa yang udah dipunya, walaupun anak-anak memang tumbuhnya cepet banget ya, size-nya mereka bertambah dengan sangat cepat. Tapi kalaupun aku beli, yaitu aku beli karena butuh, karena sesuatu yang dia punya itu sudah kekecilan, bukan karena fashion trendy atau ngerasa mereka harus punya barang baru, dan bukan karena ada occasion tertentu. Selanjutnya adalah skincare dan make up. Nah ini juga nggak harfiah ya, karena pada akhirnya pasti perlu kalau misalnya udah habis. Tapi aku hanya akan membeli yang betul-betul dibutuhkan dan kalau udah betul-betul habis aja. Kadang memang alhamdulillah aku dapet apa namanya PR package gitu ya, tapi itu pun aku juga milah-milah banget dan mindful banget. Jangan sampai terakumulasi kayak numpuk-numpuk, expire dan nggak digunakan. Make sure aku udah mau habis dulu untuk beli atau untuk menerima sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah buku buat aku. Kenapa? Karena aku pengen menghabiskan buku-buku yang ada yang aku belum baca, atau aku pengen reread gitu, membaca ulang apa yang aku udah punya di rumah. Ada masanya suka beli-beli gitu ya, kadang gatel kalau emang lihat sesuatu yang sangat bagus, yang pengen gitu beli aja. Cuma ya di season of life yang sekarang dengan jadi ibu itu susah cari waktu untuk betul-betul baca gitu. Jadi aku akan memaksimalkan apa yang ada, dan kalau misalnya perlu sesuatu aku akan pinjam, atau mungkin paling terakhirnya adalah beli second hand. Dan aku punya ebook, jadi aku akan memaksimalkan apa yang aku sudah punya, karena aku juga nggak mau numpuk buku tuh akhirnya apa ya, bikin debu aja di rumah. Dan aku harus tahu dan paham dengan situasiku sekarang bahwa aku belum mungkin untuk terlalu memaksimalkan dan membaca dengan maksimal buku yang ada buat aku. Kira-kira itu hal yang nggak akan aku beli di tahun 2025. Tapi ada hal-hal yang aku mau spend more, dan hal-hal yang aku akan beli di tahun 2025 itu adalah yang pertama, barang-barang untuk mendukung DIY. Aku sama anak-anak lagi into crafting, bebikinan gitu ya, mencoba untuk bikin apa-apa sendiri, terus bikin kesenian. Terus tadi aku juga bilang bahwa lagi ngajarin Lana untuk earning her own money gitu, salah satunya juga dari jualan. Jadi aku akan beli itu, aku akan spend di sana, tapi ya tetap mindful dan nggak berlebihan. Selanjutnya adalah kids books. Tahun kemarin aku nggak beli buku terlalu banyak, sangat membatasi jumlahnya. Tapi tahun 2025 aku akan lebih explore lagi hal-hal yang khususnya yang Islami sih ya, lalu banyak yang tentang Islami. Dan 2025 insya Allah aku akan explore ke sana, dan mudah-mudahan siapa tahu bisa bikin buku sendiri, amin, doain ya. Selanjutnya adalah giving donations atau charity. Jadi pengen lebih spending dan memprioritaskan untuk orang lain gitu ya, untuk membelikan sesuatu untuk orang lain, mengeluarkan uang untuk orang lain gitu. Dan sekarang aku juga bisa ngajak anak-anak untuk melakukan itu sama-sama, ngajarin nilai-nilai tersebut. Oh iya, sama aku mau mention favorit spending di tahun 2024 itu salah satunya adalah online gym. Kemarin itu aku sign up di gym online namanya Reactive.
itu khusus untuk muslimah, jadi ya auratnya terjaga, semua coachnya itu perempuan, ya semua muslimah juga gitu. Jadi kita nggak usah takut untuk bingung pakai bajunya gimana ya, bingung dilihatin atau bingung terekspos gitu. Dan yang paling penting adalah itu di rumah di jam yang pas buat aku, pagi-pagi, jadi anak-anak belum bangun, dan itu sesuatu yang aku sangat bersyukur banget untuk nemuin itu, dan aku happy untuk spend di sana. Waktu itu kalau nggak salah 1,5 juta untuk 10 kali pertemuan for the small batch. Coba cek ya di bawah Instagramnya kalau mau cek. Sama finally, sekitar mungkin sebulan yang lalu itu anak-anak mulai tidur di kamarnya sendiri. Untuk tidur di kamarnya sendiri tentunya perlu dihias biar mereka semangat, tapi mostly pakai yang udah ada. Cuma adalah perintilan-perintilan yang aku beli, kayak misalnya jam dinding, terus spray good quality spray linen yang gambarnya lucu dan anak-anak suka, itu bikin mereka semangat untuk tidur di situ. Terus apa lagi ya, Nak? Oh ya, sama ngecat. Jadi spending yang aku happy untuk mengeluarkan tahun ini adalah ngerenov kamarnya mereka, walaupun gak berlebihan. Nanti aku kasih tahu juga bentuknya di sini. So ya mungkin kira-kira itu. Ini sebenarnya aku nggak terlalu preparekan. Ada kemungkinan aku miss banyak hal. Nanti aku tulis di bawah kalau aku keingetan. Dan pengen banget dong denger sharingnya kalian, hal-hal yang kalian pengen nggak beli di 2025. Jadi no buy listnya kalian. Terus favorite things di 2024 dan hal yang pengen kalian beli di 2025. Terima kasih sudah nonton. I'll see you in the next video. Bye.